Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang kembali di mata kuliah perilaku organisasi bersama saya Yuli Indasari SMMM. Ini adalah pertemuan ke-8 dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pemahaman organisasi. Just reminder aja bahwa pada mata kuliah perilaku organisasi kita akan membahas terkait 3 analisis utama. Yang pertama adalah terkait perilaku individu, perilaku kelompok, dan juga sistem organisasi. Pada pertemuan ke-8 ini kita sudah masuk ke dalam sistem organisasi untuk bagian pemahaman organisasi. Mengapa pembelajaran mengenai organisasi itu penting dalam mata kuliah ini? Karena basically di sini kita bertujuan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok itu berperilaku dalam suatu sistem kerja, sehingga organisasi bisa melakukan pengelolaan hubungan kerja, struktur, dan proses interaksi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas mereka. Oleh karena itu, pada topik kali ini, untuk topik pemahaman organisasi, kita akan membahas terkait 4 poin utama saja, yaitu terkait pengertian organisasi, perkembangan teori organisasi, struktur organisasi, dan yang terakhir adalah dinamika organisasi. Sebenarnya secara definisi kita sudah membahas definisi organisasi di awal pertemuan ketika kita mendiskusikan terkait ruang lingkup perilaku organisasi. Namun sekarang coba kita merefresh kembali ingatan rekan-rekan terkait definisi organisasi secara utuh. Jadi organisasi itu didefinisikan sebagai sekumpulan individu atau manusia dan juga kelompok atau badan yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Namun di dalamnya terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu berkaitan dengan perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi itu dimulai sejak awal abad ke-20 hingga paruh pertama abad tersebut dan ditandai oleh kontribusi dari 3 pemikir utama, yaitu Max Weber, Henry Fayol, dan Frederick Taylor. Nah, di sini saya ingin menguraikan atau menjelaskan secara garis besar perbedaan 3 pemikir utama kita ini. Dimulai dari yang sebelah kanan, yaitu Frederick Taylor. Nah, Frederick Taylor ini menganalisis organisasi dari level operasional, yaitu fokus utamanya ada pada pekerjaan dan pekerja. Jadi dia mengusulkan cara bagaimana supaya pekerja itu bisa bekerja seefisien mungkin. Jadi level analisisnya adalah operasional. Kemudian berbeda dengan Henry Fayol. Kalau Henry Fayol ini level analisisnya dia melihat organisasi itu dari level manajerial atau fokus utamanya adalah pada manajemen. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana cara untuk membuat manajer ini bisa mengelola organisasi dengan baik gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan Max Weber. Kalau Max Weber ini dia level analisisnya sudah pada level yang lebih luas, yaitu organisasi. Jadi fokus utamanya adalah pada struktur organisasi. Jadi dia bertujuan untuk bagaimana sih supaya organisasi ini bisa disusun secara sistematik dan rasional dan juga teratur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan untuk masing-masing analisis dari ketiga pemikir kita ini. Dimulai dari Taylor atau Frederick Taylor. Jadi Frederick Taylor ini dia mengembangkan prinsip manajemen ilmiah. Dan dia merupakan insinyur yang berasal dari Amerika Serikat ya. Nah, di manajemen ilmiah ini dia menekankan pada efisiensi kerja, kemudian standarisasi pekerjaan, seleksi dan pelatihan pekerja, serta insentif untuk meningkatkan produktivitas. Jadi fokus utamanya ada pada pekerjaan dan pekerja atau level operasional. Dia juga menganggap bahwa pekerja itu adalah economic man, yaitu individu yang akan termotivasi dengan adanya insentif atau upah. Jadi tujuannya
tujuan di akhirnya adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, berbeda dengan Henry Fayol. Henry Fayol ini mengembangkan buku General and Industrial Administrations. Dia merupakan insinyur dan manajer dari Prancis, dan juga di buku ini dia mengembangkan 14 prinsip manajemen. Jadi fokus utamanya adalah pada manajerial. Nah, di antaranya ada seperti pembagian kerja, kesatuan komando, hierarki, dan lain-lain. Dia juga mengembangkan fungsi manajemen yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif atau untuk membantu manajer supaya manajer ini bisa mengelola organisasi dengan baik. Nah, berbeda lagi dengan Max Weber. Max Weber ini dia mengembangkan teori birokrasi, dan dia ini merupakan sosiologis yang berasal dari Jerman. Nah, pada model birokrasi ini, dia menekankan bahwa hierarki otoritas yang jelas, kemudian aturan dan prosedur itu harus formal, serta pembagian tugas itu harus tegas. Nah, tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya struktur formal dan aturan yang jelas sehingga bisa menciptakan organisasi yang rasional, stabil, dan teratur. Nah, jika dilihat dari sini, rekan-rekan bisa lihat bahwa perkembangan pemikiran dari tahun ke tahun itu ternyata sangat berbeda, dimulai dari level operasional, kemudian berkembang ke level manajerial, kemudian berkembang ke level organisasi. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh Max Weber bahwa struktur organisasi ini merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan organisasi. Nah, sekarang kita jelaskan dulu, apa sih itu struktur organisasi? Struktur organisasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu hierarki dalam sebuah organisasi. Nah, dalam struktur organisasi ini akan teridentifikasi pekerjaannya apa saja, kemudian fungsinya apa saja, dan kemana ia harus melapor dalam organisasi tersebut. Nah, terdapat 6 elemen penting yang harus ada ketika kita menyusun sebuah struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa pembagian tugas itu harus jelas. Tugas itu harus dibagi-bagi dalam skala yang lebih kecil-kecil gitu ya. Dan itu harus jelas tugasnya apa saja. Kemudian elemen yang kedua adalah departementalisasi. Jadi setelah tadi tugasnya sudah jelas, tugas kecil-kecilnya jelas, tugas-tugas kecil tadi kemudian dikelompokkan menjadi sebuah departemen atau kelompok-kelompok lagi gitu ya. Misalnya tadi ada tugas untuk merekrut, tugas untuk melakukan pelatihan SDM, tugas untuk memberikan gaji, kompensasi, tugas untuk mengelola SDM. Maka itu kan tugas-tugas kecil, nanti dikelompokkan lagi menjadi sebuah departemen atau kelompok kecil lagi bernama Departemen Human Resource Development atau ini gitu ya, departemen gitu ya. Kemudian ada tugas untuk mengolah bahan baku, ada tugas untuk mengolah bahan setengah jadi, ada tugas untuk packing dan lain sebagainya. Maka itu masuk ke departemen produksi. Jadi dikelompokkan lagi dari tugas-tugas kecil tadi, dikelompokkan lagi menjadi departemen-departemen yang lebih besar. Kemudian, elemen yang ketiga dalam struktur organisasi itu harus jelas rantai komandonya. Rantai komando itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kepada siapa mereka melapor. Jadi atasannya siapa, bawahannya siapa, itu harus jelas. Itu rantai komando. Kemudian elemen yang keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali ini berhubungan seberapa banyak sih bawahan yang harus dipimpin oleh seseorang ya. Jadi bawahannya berapa itu harus jelas. Kemudian elemen yang kelima adalah terkait garis kewenangan. Apakah itu sentralisasi atau desentralisasi.
Kalau sentralisasi itu berarti orang yang mengambil keputusan itu adalah pimpinan atau yang paling atas. Sedangkan desentralisasi berarti kewenangan untuk mengambil keputusan itu tersebar ke beberapa departemen, gitu ya. Jadi nggak terpusat. Kemudian ada yang namanya elemen formalisasi. Jadi aturan-aturan SOP yang ada dalam organisasi tersebut harus jelas. Jadi di sini sejauh mana peraturan dan perundang-undangan digunakan untuk mengarahkan para karyawan dan manajer. Jadi ini merujuk ke aturan. Nah, kalau ingin struktur organisasi itu baik, maka at least harus memuat 6 elemen ini ya. Nah, untuk bentuk-bentuk struktur organisasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah struktur sederhana. Ciri-cirinya adalah pemilik itu menjadi manajer atau secara langsung dia mengelola karyawan-karyawannya. Sehingga tidak banyak divisi yang dibuat. Dan hal ini memicu adanya komunikasi lebih cepat dan informal. Bisa dilihat di sini, pemilik menjadi manajer yang mengelola langsung bawahannya dan dia tidak membagi tugas-tugas ini menjadi menjadi divisi-divisi besar lagi. Jadi langsung tugas-tugas kecilnya langsung dikomando. Ya. Nah, misalnya di sini ada Joni, tenaga penjual, kemudian ada penjual dan kasir. Jadi SDM-nya relatif lebih kecil dan mudah untuk dikomando karena tugasnya nggak terlalu banyak. Nah, biasanya jenis struktur sederhana ini diimplementasikan di toko kelontong ataupun UMKM yang basisnya kecil gitu ya, yang nggak punya terlalu banyak SDM atau karyawan, atau misalnya kedai kopi lokal, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur birokrasi. Ciri-cirinya adalah struktur ini menekankan aturan, kemudian prosedurnya formal, dan hierarkinya jelas. Bisa dilihat di gambar. Di sini ada direktur utama, kemudian dibagi lagi komandonya, yaitu ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, yang dia membawahi lagi di bawahnya. Misal pemasaran dia membawahi bagian penjualan, bagian promosi, produksi membawahi lagi bagian produksi, bagian pergudangan, manajer SDM membawahi lagi dua rentang kendali, yaitu rekrutmen dan seleksi dan pelatihan dan pengembangan. Nah, biasanya struktur birokrasi seperti ini diimplementasikan di instansi pemerintahan seperti kantor kelurahan, kementerian, kantor-kantor kementerian, kemudian perusahaan besar yang formal seperti bank atau perusahaan BUMN. Untuk struktur yang ketiga adalah struktur matriks, dan struktur ini ciri-cirinya adalah dia menggabungkan dua jalur komando dan biasanya itu berkaitan dengan komando fungsi dan komando proyek. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Untuk aliran wewenang vertikal itu biasanya kalau dari gambar struktur ini dia dikomando oleh manajer-manajer departemen fungsional. Nah, misalnya di sini untuk departemen teknis itu dikomando oleh manajer departemen teknis dan dia memiliki staff yang memang itu berhubungan dengan keahlian teknis. Kemudian di sini manajer untuk produksi itu dikomando oleh manajer departemen dan dia memang berisi staff yang memang itu memiliki kemampuan di bidang produksi saja. Sama juga di pembelian, itu juga dikomando oleh manajernya dan manajer ini membawahi beberapa staff pembelian. Begitupun dengan administrasi dan lainnya. Jadi kalau vertikal berarti ini dikomando oleh manajer-manajer departemen dan anggota-anggota di dalam departemen itu memang fokus pada fungsi tertentu saja. Tapi kalau kita lihat secara horizontal, ini tugasnya dikomando oleh manajer proyek ya, per proyek A, B, C, D gitu ya.
Dan kalau kita lihat anggotanya, ini berisi anggota-anggota dari berbagai departemen fungsional. Jadi nggak berisi cuma satu departemen fungsional saja, tapi anggota-anggota yang memiliki berbagai kemampuan dari teknis, produksi, pembelian, administrasi, dan lain sebagainya. Jadi diambil satu gitu ya, untuk membantu setiap proyek ini supaya proyek ini selesai. Nah, kalau misalnya itu berhubungan dengan proyek, berarti harus bertanggung jawab ke manajer proyeknya. Tapi kalau itu berhubungan dengan teknis, masalah-masalah teknis, berarti harus melalui manajer per departemennya. Jadi ini lumayan rumit karena dia harus bertanggung jawab ke dua komando. Bisa fungsi, bisa proyek. Dan biasanya untuk jenis struktur ini biasa diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan yang itu bekerja by project. Misalnya perusahaan teknologi besar yang dia harus membuat sebuah teknologi. Jadi teknologi. Kemudian di perusahaan itu terbagi menjadi beberapa manajer. Tapi dia bekerja by proyek. Jadi harus ada pimpinan proyek ya per proyeknya. Misalnya lagi perusahaan konstruksi. Jadi selain dia bertanggung jawab pada manajer dari perusahaan tersebut, dia juga harus bertanggung jawab kepada manajer proyek ya per proyek, atau agensi-agensi kreatif seperti iklan dan digital marketing yang itu dia bekerja by project. Kemudian topik yang kedua, kita akan mendiskusikan terkait dinamika organisasi. Setelah kita tahu apa itu organisasi, bentuk-bentuk struktur organisasi, maka kita juga harus membahas terkait dinamika organisasi. Hampir sama seperti dinamika kelompok yang berisi terkait interaksi, perubahan, konflik-konflik yang terjadi, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara untuk membuat kelompok itu jadi efektif lagi. Nah, dinamika organisasi ini berarti juga hampir sama, cuma dia fokusnya ke perubahan. Jadi, proses perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi di dalam sebuah organisasi akibat hubungan antar individu, antar kelompok, atau pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Jadi, dinamika organisasi ini lebih fokus ke perubahan apa saja sih yang terjadi di dalam organisasi tersebut gitu ya. Ada beberapa dorongan atau kekuatan yang membuat organisasi itu bisa berubah. Nah, dorongan yang pertama itu berkaitan dengan sifat tenaga kerja. Ini bisa berkaitan karena latar belakang mereka yang berbeda, atau ada kenaikan jumlah profesional, atau memang lahirnya pekerja baru dengan kemampuan yang beragam, sehingga ini membuat organisasi itu berubah. Misalnya di perusahaan financial technology seperti OVO, tim IT-nya itu bukan terdiri dari orang Indonesia saja. Bisa dari India, ada juga yang dari Singapura. Sehingga nggak mungkin mereka menerapkan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi di kantor. Sehingga ini akan merubah sesuatu. Apa yang berubah? Perusahaan itu akan membuat kebijakan kerja baru. Misalnya di tempat kerja harus memakai bahasa Inggris, full English. Makanya merekrut pun dia memakai kebijakan baru. Orang-orang yang masuk ke dalam organisasi ini harus bisa bahasa Inggris misalnya. Itu terkait sifat tenaga kerja. Kemudian yang kedua, terkait teknologi. Karena teknologi ini semakin cepat, canggih, dan dia juga bisa membaca kebutuhan manusia, maka ini juga merubah organisasi. Nah, sekarang saat ini kan teknologi sudah semakin canggih. Banyak teknologi terbaru yang itu memungkinkan organisasi untuk menciptakan sebuah layanan yang bisa mempermudah konsumennya. Misalnya seperti bank. Karena teknologi ini semakin canggih, komunikasi semakin baru, maka bank juga menyesuaikan perkembangan teknologi ini gitu ya. Nah, biasanya dia mengembangkan sebuah pelayanan berupa mobile banking yang awalnya nasabah harus ke bank dulu gitu ya. Karena perkembangan teknologi, maka perusahaan juga mengikuti perkembangan ini. Jadi dia mengembangkan layanan
berbasis mobile atau handphone seperti mobile banking, di mana bisa diakses oleh masyarakatnya. Nah, karena perubahan ini ada yang terdampak lain. Apa? Nasabah. Nasabah ini menjadi lebih fleksibel untuk mentransfer, jadi kemudahannya lebih banyak gitu ya. Kemudian dorongan yang ketiga adalah goncangan ekonomi. Nah, goncangan ekonomi ini membuat perusahaan itu harus merubah sesuatu ya. Misal goncangan ini karena krisis ekonomi global, rupiah melemah, atau manipulasi bisnis dalam bidang investasi. Misalnya ketika rupiah melemah, maka perusahaan yang biasanya menggunakan bahan baku impor, misalnya industri tekstil ya, yang biasanya dia harus impor bahan baku dari luar, maka dia akan beralih ke bahan lokal yang lebih murah. Jadi guncangan ekonomi ini membuat perusahaan harus mengambil inisiatif perubahan supaya perusahaannya bisa bertahan pada kondisi ini gitu ya. Kemudian ada persaingan. Jadi entah itu persaingan global atau adanya konsolidasi dan merger perusahaan, atau misalnya adanya pertumbuhan e-commerce. E-commerce atau layanan-layanan ini ya, pengiriman dan lain sebagainya. Misalnya saja Gojek dan Grab itu kan saling bersaing. Kemudian ada Maxim. Ada lagi layanan Shopee ini. Iya, Shopee ya. Shopee juga menyediakan layanan pengiriman. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan saling bersaing untuk menarik pelanggan. Nah, ini akan memunculkan adanya perubahan di masing-masing penyedia layanan ini. Apa perubahannya? Misalnya muncul promo kebijakan promo besar-besaran untuk menarik pelanggan ya. Sehingga persaingan ini sangat-sangat merubah kebijakan dari penyedia layanan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tren sosial. Tren sosial ini mungkin bisa berkaitan sesuatu yang memang itu sedang tren atau sedang terjadi dan semua masyarakat mengalami. Contoh yang paling sederhana ya yang kita mengalami di tahun 2019 akhir sampai 2020 itu adalah menyebarnya wabah virus corona, dan ini merubah segalanya. Yang awalnya perusahaan itu ogah-ogahan untuk menerapkan teknologi, akhirnya dia harus menerapkan teknologi karena wabah ini menyebabkan nasabahnya atau orang-orang atau masyarakat itu tidak bisa saling berinteraksi dengan bebas satu sama lain. Inilah yang menjadi cikal bakal Grab, Gojek itu semakin tren sehingga perusahaan-perusahaan ini ya semakin berjaya pada masa ini sebenarnya. Atau misalnya virus corona ini karena dia membuat orang-orang itu nggak bisa berinteraksi dengan bebas, maka mau nggak mau perusahaan itu menerapkan teknologi. Misalnya di bidang pendidikan, yang awalnya kita harus tatap muka tiap hari gitu ya, mau nggak mau kebijakan universitas berubah. Apa yang berubah? Harus menggunakan Zoom, harus menggunakan Gmeet, harus menggunakan Microsoft Teams dan lain-lainnya ya. Jadi dia mendorong perubahan dalam implementasi pendidikan di universitas. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kekuatan atau dorongan terkait politik dunia, di mana politik dunia itu mau nggak mau sangat berdampak untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi tertentu. Misalnya saat ini ya yang terjadi ya, perang Rusia dan Ukraina itu kan menyebabkan harga gandum naik ya, karena kita impor dari sana. Kalau harga gandum naik, maka harga mie instan dan roti di Indonesia pun naik karena bahan bakunya naik gitu ya. Kita kan nggak bisa memproduksi gandum. Kemudian ada lagi misal ketegangan Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika kemarin ya, yang menyebabkan tertutupnya selat ini
Nah, itu kan menyebabkan harga minyak dunia menjadi naik ya. Sehingga mau nggak mau, perusahaan-perusahaan BUMN juga berubah. Apa yang berubah? Dia juga harus menyesuaikan dengan harga BBM yang ada dalam negeri juga terdampak. Jadi inilah beberapa dorongan atau kekuatan yang membuat sebuah organisasi atau perusahaan itu mau nggak mau harus berubah gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dinamika organisasi itu berkaitan dengan perubahan. Dan perubahan itu bisa didorong oleh beberapa faktor besar tadi ya. Nah, perlu diketahui ketika organisasi itu atau perusahaan itu sepakat untuk menjalankan sebuah perubahan, itu nggak bisa instan. Jadi diperlukan sebuah perubahan yang terencana ya, terencana. Jadi tidak dadakan dan memang dipikirkan, direncanakan dan itu dikelola dengan baik. Nah, di sini di slide ini dijelaskan ada cara untuk mengolah perubahan itu dan itu bernama perubahan terencana. Ini namanya ya, perubahan terencana. Apa sih itu perubahan terencana? Perubahan terencana itu merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan oleh organisasi dengan cara merencanakan secara sistematik cara untuk mengubah organisasi. Jadi secara umum dia mempersiapkan organisasi untuk masa depan sebelum masalah itu muncul. Dan fokus utamanya ada pada efisiensi, efektivitas, dan daya saing yang lebih baik. Untuk SDM-nya, dia fokus untuk melibatkan adanya perubahan perilaku, sikap, dan budaya karyawan. Jadi karena perubahan ini kan walaupun perubahan kebijakan, tapi kan yang menjalankan SDM yang ada di dalam organisasi ini. Jadi nggak bisa instan. Jadi kita harus melibatkan adanya perubahan perilaku, sikap, dan juga budaya karyawan. Dan menurut Kurt Lewin, perubahan terencana itu harus melalui 3 tahapan perubahan. Tahap pertama itu adalah tahapan unfreezing atau pencairan, di mana pada tahap ini diperlukan kesadaran bahwa perubahan itu memang harus terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi pada tahap ini kita harus unfreeze ya, mengkomunikasikan kenapa sih kita perlu adanya perubahan dan kenapa ini mendesak gitu ya. Sehingga kita harus mengurangi hambatan psikologis dan emosional seperti kekhawatiran dan lain-lain karena memang perubahan ini harus secepatnya dilakukan gitu loh. Kemudian setelah tahapan unfreezing menyadari bahwa itu perlu adanya perubahan, maka tahapan yang kedua adalah movement atau pergerakan. Diperlukan pergerakan untuk mengubah organisasi. Entah itu mengimplementasikan perubahan dalam bentuk teknologi, proses, struktur, kebijakan, kemudian harus ada pelatihan dan pengembangan keterampilan baru, misal kita ada perubahan terkait teknologi yang digunakan gitu ya. Kemudian memberikan dukungan dan sumber daya yang memang memadai. Jadi diperlukan movement, berubah. Ya. Jadi perubahan itu harus diimplementasikan gitu ya. Kemudian setelah movement ke tahap refreezing atau pembukuan kembali. Jadi menstabilkan kondisi baru. Nah, di tahap ketiga ini sudah mulai ada integrasi perubahan yang terjadi ke dalam budaya dan sistem organisasi, dan sudah mulai adanya adaptasi dan mulai menerima perubahan tersebut. Dan kemudian pada tahapan ketiga ini diperlukan adanya evaluasi hasil dan menyesuaikan apabila ada kekurangan terkait perubahan yang dilakukan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk membuat transformasi perubahan ini berjalan dengan sukses. Jadi adaptif yang berkelanjutan untuk keunggulan jangka panjang. Jadi bukan cuma perubahan ini dilakukan sementara, tapi bertujuan untuk transformasi dalam jangka panjang. Gitu ya. Jadi ini adalah tahapan yang digunakan untuk mengelola perubahan yang terjadi, yaitu namanya apa? Perubahan terencana dari Kurt Lewin.
Nah, tadi dijelaskan bahwa di tahap 1 unfreezing, tahapan ini kita berusaha untuk meyakinkan bahwa perubahan itu perlu dalam sebuah organisasi kepada orang-orang di dalamnya. Namun pada implementasinya, ini sering mengalami, tahapan ini sering mengalami hambatan. Hambatan apa itu? Hambatan berupa penolakan. Entah itu penolakan individu maupun organisasi. Nah, di slide ini dijelaskan penolakan itu tuh disebabkan karena apa aja sih gitu ya. Nah, dari sisi penolakan individu mungkin penolakan itu disebabkan oleh yang pertama kebiasaan. Jadi orang cenderung nyaman dengan rutinitas lama sehingga dia malas untuk berubah. Misalnya karyawan udah biasa nih pakai Excel, tapi diminta untuk pakai sistem baru, maka dia jadi malas. Kenapa? Karena dia udah nyaman dengan rutinitasnya yang lama. Kemudian alasan yang kedua karena keamanan. Jadi mungkin karena takut kehilangan pekerjaan atau posisi. Misalnya implementasi teknologi itu membuat karyawan takut untuk digantikan oleh mesin atau dia takut untuk belajar kembali gitu ya. Jadi dia nggak mau ada perubahan gitu. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi. Misalnya khawatir kalau pendapatannya menjadi berkurang kalau perubahan itu diimplementasikan. Misalnya tadi di pendidikan ada implementasi penggunaan Zoom dan juga penggunaan Gmeet untuk mengajar. Tapi kan itu bisa berpengaruh ke ekonomi kami sebagai dosen karena mungkin nanti biaya transport atau insentif transport akan dipotong. Karena kita kan nggak mobile ya, nggak mobile dan hanya mengajar melalui jalur online. Jadi ini mungkin yang menyebabkan orang tuh malas dengan perubahan. Kemudian rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Jadi ya takut aja karena belum paham perubahan itu soal apa gitu ya. Misal ada perubahan sistem kerja tanpa adanya sosialisasi. Nah, karena perubahan itu mendadak, maka karyawan akan menjadi cemas dan akhirnya ada penolakan terhadap perubahan tersebut. Kemudian ada pengolahan informasi selektif. Jadi dia hanya menerima info yang sesuai dengan keyakinannya saja. Atau dia terlalu selektif dalam menilai perubahan yang terjadi sehingga yang dilihat oleh karyawan itu hanya sisi negatif dari perubahan itu saja, bukan dari sisi positifnya. Misalnya tadi ada penerapan Zoom dan juga Gmeet. Saya hanya melihat sisi negatifnya saja. Misalnya ini berarti nanti kalau ngajar online takut mahasiswanya ngantuk. Ngajar online kurang interaksi gitu ya. Ngajar online itu nanti mengurangi insentif transport kami misalnya. Jadi itu yang kita lihat hanya sisi negatifnya saja dari sisi perubahan. Padahal penerapan Zoom dan Gmeet itu banyak positifnya. Misal tadi mencegah penyebaran virus wabah, kemudian memudahkan student yang berada pada wilayah yang jauh di luar pulau dan lebih fleksibel misalnya. Jadi kita nggak melihat dari sisi positifnya, just only negatifnya saja. Kemudian selain penolakan individu, ada penolakan dari organisasi. Baik itu dari sistem maupun dari perusahaannya. Misalnya yang pertama adalah kelembaman struktural. Jadi organisasi itu sulit berubah karena sistemnya sudah kaku. Misalnya SOP-nya terlalu banyak sehingga menyebabkan perubahan ini menjadi lambat. Kemudian yang kedua adalah terkait fokus perubahan terbatas. Jadi perubahan ini hanya di satu bagian saja, tapi bagian lain tidak ikut menyesuaikan. Misalnya tadi IT berubah, tapi misalnya kita menggunakan sistem atau aplikasi baru dalam organisasi, tapi yang memakai just only satu departemen saja, departemen IT saja. Yang lain masih pakai cara lama dan manual misalnya. Jadi fokus perubahan itu terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kelembaman kelompok. Jadi kelompok kerja itu menolak perubahan karena solidaritas. Misalnya satu tim itu kompak menolak sistem baru.
ya. Kemudian yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian. Jadi perubahan itu membuat skill lama tidak lagi relevan. Misalnya baby boomer ya, terutama generasi baby boomer itu sangat takut ketika ada aplikasi baru atau sistem baru atau mengharuskan teknologi baru yang kita harus mempelajari itu. Kenapa? Dia takut gitu. Takut apa? Takut untuk belajar lagi. Jadi dia menolak adanya perubahan tersebut. Kemudian ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Jadi perubahan ini bisa menggeser posisi atau jabatan tertentu gitu ya. Misalnya manajer lama itu kehilangan pengaruh karena sistem baru lebih transparan misalnya. Kemudian yang penolakan keenam adalah terkait ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Nah, perubahan itu mengubah pembagian anggaran atau fasilitas. Jadi dia ada ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan ya. Alokasi sumber daya ya, uangnya misal jadi berkurang atau kehilangan budget tertentu. Misalnya divisi lama itu harus kehilangan budget karena dialihkan ke divisi baru. Atau misalnya di fakultas kita ada prodi baru, misalnya bisnis digital dan juga manajemen marketing, manajemen retail, sorry ya. Ada 2 prodi baru dan itu sangat-sangat berpengaruh ke pendidikan ekonomi, prodi ekonomi gitu ya. Entah jumlah mahasiswanya berkurang, entah jumlah pemasukannya berkurang, dan lain sebagainya, karena dialihkan ke prodi yang baru. Jadi ini adalah jenis-jenis penolakan yang itu terjadi di tahapan unfreezing, dan ini sangat menghambat perubahan itu bisa movement atau bisa ke tahap kedua, bisa segera diimplementasikan. Lalu bagaimana cara untuk atau strategi untuk mengatasi penolakan atas perubahan itu gitu ya. Dan di sini ada beberapa kunci yang memudahkan transformasi organisasi itu bisa dilakukan. Yang pertama, tentu saja harus ada pendidikan dan komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Kenapa? Karena kita harus meningkatkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang alasan perubahan itu dilakukan. Kemudian menghilangkan rumor dan ketidakpastian. Jadi ada sesi informatif atau bulletin atau sesi sosialisasi yang dilakukan antara perusahaan dan juga para karyawan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Jadi melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk apa? Untuk meningkatkan komitmen dan rasa kepemilikan gitu ya di sini. Jadi contohnya tim tugas perubahan itu memberikan survei umpan balik. Jadi memberikan memudahkan karyawan untuk memberikan saran atau unek-unek kenapa perubahan itu terjadi dan sebagainya. Jadi memberikan saran atas perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah perundingan. Perundingan itu kita menawarkan sesuatu yang berharga sebagai ganti dari kepatuhan mereka terhadap perubahan tersebut. Entah itu berbentuk insentif, jaminan kerja, atau merundingkan perubahan itu dengan serikat atau merundingkan sesuatu itu dengan serikat pekerjanya. Jadi kalau misalnya kalian mau perubahan ini, kalian mau apa, mau minta apa gitu ya, dirundingkan. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan manipulasi dan kooptasi. Manipulasi itu berkaitan dengan kita mencoba membuat informasi yang menarik terkait perubahan ini supaya orang-orang yang menolak itu mulai mau untuk menerima perubahan. Atau kooptasi, ini agak kotor cuma memang harus memang sering terjadi mungkin ya. Sangat sering terjadi. Jadi kita membeli pemimpin dari penentang tersebut. Jadi misal ada serikat pekerja dan kemudian serikat pekerja itu ada pemimpinnya, maka kita berdiskusi dengan pemimpinnya dengan tawaran akan memberikan peran atau status yang baru kalau misal perubahan ini bisa diimplementasikan. Biasa terjadi ya. Jadi menawarkan sesuatu gitu ya.
Kemudian ada pengembangan organisasi. Jadi kita menghadirkan agen perubahan atau konsultan untuk diagnosis bersama-sama. Jadi fokus pada team building, pelatihan, dan perubahan budaya jangka panjang. Jadi di sini ada pelatihan tim, ada survei budaya, dan ada analisis kesenjangan. Tujuan akhirnya adalah ketika kita melakukan strategi ini, kita berharap bahwa perubahan itu bisa diadaptasi dengan baik ya. Jadi karyawan bisa terlibat, kemudian bisa bertahan. Perubahan yang diimplementasikan itu bukan cuma untuk 1-2 hari, tapi untuk jangka panjang. Baik, itu adalah materi untuk pertemuan ke-8. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.